Nama saya Sunarso. Saya pengurus di wisata Sumbendur, sekaligus saya merawat di makome Mbah Sumber, sesepuh dusun Sidorjo, Kelurahan Wonosari. Dan saya di sini setiap malam, siang malam selalu saya dibutuhkan. Nek malam selalu di sini. Siang pun nek dibutuhkan saya siap untuk melayani tamu-tamu yang datang untuk ziarah ke Mbah Sumber. Katakan saya ini abdi dalam dari Mbah Sumber. Itu aja. Sejak tahun berapa Pak Sumarno? Sejak tahun 2012 sampai sekarang. Ini makam Mbah Sumber. Mbah Sumber ini sesepuh yang Bauroso dusun Sidorjo, Kelurahan Wonosari. Nah, sumber ini semua beliau yang bikin. Beliau yang bikin. Ada juga yang satunya Mbah Sumoarjo. Nah, perkenalkan Mbah Sumoarjo biar tahu masyarakat dusun kita biar ngerti adanya, memang adanya Mbah Sumoarjo. Tapi orang sini nggak ngerti ada Mbah Sumoarjo. Saya mohon maaf, kata saya tidak lancang, nggak bilang lancang. Saya ini sudah dikasih tahu oleh Mbah sendiri bahwa makom Mbah Sumo harus dimunculkan waktu itu, tetapi orang sini masih belum menerima. Tapi saya mohon maaf, terpaksa saya suruh bongkar oleh Mbah Sumber sendiri. Bongkar sendiri karena itu nggak disetujui orang sini, nggak apa-apa. Bongkar, tolong tengerono keramik ririsan saya, yaitu akhirnya saya bongkar. Ada di timurnya Mbah Sumber makomnya. Itu makomnya Mbah Sumoarjo namanya. Ini bentuk sumbernya, dan sumber ini di pohon-pohon belakang ini, akar-akar nih, pohon. Ini sumber semua nih. Ini keluarnya tidak kelihatan, tetapi tahu-tahu bisa memenuhi. Kalau memang itu bendung-bendungan itu ditutup, tetapi di sini masih ada, karena sumber ini untuk kemakmuran dusun kita, dusun Sidorjo, Kelurahan Wonosari. Sawah berapa hektar yang ada di sana itu pengairannya dari sini semua, bukan dari mana-mana, dari sini semua. Kalau tidak ada air ini, tidak ada sawah yang ada di utara sebelah sana. Itu aja. Kan kalau sumber ini memang sumber ini selama di zaman Singosari, kerajaan Singosari waktu itu, setelah dari Ranggawuni, putra dari Ranggawuni, Prabu Kertanegara waktu itu masih belum runtuh, diserang oleh Kediri oleh Prabu Jaya Katwang. Singosari waktu itu jaya, memang benar-benar kerajaan besar. Tetapi nggak tahu diincar oleh anak turun dari Prabu Kertajaya, yaitu Prabu Kertajaya punya putra keturunan dari yang namanya Prabu Jaya Katwang. Nah, terus munculnya sumber ini sudah lama banget, sudah di zaman dahulu tuh, zaman Singosari. Terus begitu runtuh Singosari, putranya Prabu Kertanegara, dia punya menantu yang namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya akhirnya melarikan diri dengan putrinya Prabu Kertanegara. Akhirnya sampai di sini, ditolong oleh Mbah Sumber, diayomi di sini, didelikkan di sini. Setelah itu tidak lama sudah aman, dilarikan ke Madura lewat Kali Berantas itu yang ada di sebelah utara. Di sana ada candi Bangkal, Notok kaki, ke utara lagi ada Kali Berantas. Larinya ke Madura menemui Arya Wiraraja. Waktu itu Arya Wiraraja itu sebelum jadi raja Lumajang.
Arya Wiraja, Raja Lumajang. Terus ada di Madura tempatnya, itu punya putra namanya Ronggolawit. Nah, waktu di sana dia terus Raden Wijaya udah sampai di sana, akhirnya di punya lobi, akhirnya yang namanya Arya Wiraja ke Prabu Jayakatwang, Kediri. Akhirnya dikasih tempat yang namanya sudah hasil ngelobi, dikasih tempat Raden Wijaya di hutan tarik Tanah Besika. Nah, itu yang sudah saya sampaikan. Nah, kelanjutannya akhirnya dengan serangan balik dari Raden Wijaya, atas bantuan dari tentara Tartar waktu mau nyerang Singosari, diarahkan ke Kediri karena orang Singosari wis runtuh, udah tahu runtuh, udah nyerangnya ke Kediri. Akhirnya runtuhlah Prabu Jayakatwang. Prabu Jayakatwang runtuh, muncullah Mojopahit, yaitu Prabu Sanggramawijaya dengan putrinya Prabu Kertanegara. Itu aja yang saya tahu. Ini sumber Dhuwur. Lama ini udah lama banget, udah sebelum ada saya. Lama ini sudah sumber Dhuwur. Udah sesepuh saya dulu, seperti Mbah Kadis, seperti Mbah Girin, seperti Mbah Pi, seperti Mbah Sampih, sudah almarhum, sudah semua Mbah Tekad yang dulu yang ngerawat di sini. Ini seperti ya Mbah Sampi yang sudah mendahului kita semua. Dari beliau-beliau lah tetap di sini terawat sampai sekarang ini, terus diabadikan oleh makin tahun sumber ini akhirnya dibangun dengan begini rupa, dibagus-bagusi, dibaik-baiki. Akhirnya aliran air yang begitu bagus ini akhirnya membuangnya ke sebelah utara. Di sana ada tanah, ada itu sawah yang sudah terpampang di beberapa hektar yang ada di ini, sawah milik kita, milik dusun kita, Butur Sidoarjo, Kelurahan Wonosari. Nah, kemakmuran orang sini dengan adanya air sumber yang begitu bagus seperti ini, akhirnya mengairi sawah yang ada di utara sana. Sawah itu biar panennya melimpah ruah, sampai orang sini ya kadang-kadang namanya padi ada zaman ada wereng ada segala macam, tapi di sini masih bagus banget karena orang sini sudah merasakan dengan adanya air sumber Dhuwur yang waktu itu di zaman Singosari sudah dibikinkan oleh Mbah Jumber. Itu yang saya tahu. Seperti Mbah Girin, seperti Mbah Pi, Mbah Kadis, Mbah Tekad, Mbah Sampi, ya itu semua, Mbah Sampi, ya itu semua orang-orang yang rawat di makom Mbah Jumber yang sampai sekarang masih banyak dikunjungi orang akhir-akhir ini karena ini sudah dibuka oleh wisata sumber Dhuwur, Awal mula banyaknya ikan di sini tahun 2016 ini sebetulnya sudah mulai dulu banyak ikan di sini, sudah banyak ikan, tapi ikannya ikan bader, banyak ikan bader. Tapi akhirnya banyak orang yang mau terus diberikan kepercayaan oleh Linmas waktu itu, ya ini manfaat dari sumber yang ada dari zaman Singosari, dengan manfaatnya sumber ini, air ini, sampai ikannya melimpah seperti ini. Ini sebagian memang tahun 2016 dikasih bibit oleh saudara saya, Pujianto, adik saya Pujianto itu kasih bibit tahun 2016 sampai sekarang. Nah sekarang ini udah kecampuran bibit-bibit baru. Kemarin ada nggak salah hampir 200.000 berapa, saya nggak tahu. Yang penting yang jelas kurang lebih lah 200.000 udah masuk di luar seketan dari sumbernya sini. Nah,
Akhirnya ada kebocoran di sana, di seketan itu akhirnya yang kecil-kecil itu masuk ke atas, jadi ke sumber dhuwurnya ini. Jadi lembut-lembut itu banyak banget, ikan jair nilah ini. Kayak macam ikan-ikan yang besar-besar ini memang tahun 2016 itu sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah masih bisa dinikmati, orang lihat, anak-anak maupun bapak-bapak udah seneng lihat adanya ikan yang ada di kolam sumber dhuwur ini. Nah, manfaat ini memang benar-benar orang sini ada makmur adanya sumber ini. Dengan pengairan sawah yang ada di sebelah utara sana sampai sekarang masih tetap lancar, arus airnya bagus dimanfaatkan oleh orang-orang dusun kita, dusun Sidoarjo yang kita cintai. Dan masalah sumbernya, tiap-tiap pohon itu semua sumbernya lewat di akar-akar sampai notok sebelah selatan sana ada sumbernya, itu semua ada di sana semua. Cuma tidak kelihatan muncul, sumbernya tidak kelihatan muncul, tapi munculnya kelihatan, tapi tahu-tahu aja malah air ini penuh, itu aja. Mengeluarkan air gitu Pak? Ngeluarkan air, tapi airnya akhirnya kalau memang itu ditutup, seketan ditutup maupun bendungan yang di sebelah utara ditutup, ini pasti penuh. Pasti penuh Pak ya? Pasti penuh. Tidak pernah surut, tidak pernah surut. Air ini tidak pernah sat. Ya gini, seadanya segini. Walaupun kemarau panjang. Walau kemarau panjang maupun musim hujan, air ini tidak akan berubah. Ya segini. Dan tingkat kejernihannya bagus sekali. Banyak yang orang-orang pengusaha air mau ngambil dari sini, atau waktu itu ada yang mau beli, tapi orang sini kan melarang. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang ambil. Tapi kebocoran yang ada di sana, di timur sana, alhamdulillah dimanfaatkan orang-orang dibuat minum. Alhamdulillah sampai sekarang di timurnya sumber jalan raya Candiharjo itu. Ya, manfaat wisata sekarang, wisata yang baru kemarin, wisata 2016 itu masih tidak ada ya pengunjung lihat aja waktu ada ikan banyak, tidak dikomersilkan, hanya parkir ya ala kadarnya. Nah, sampai sekarang manfaat banget sumber ini, keluarnya air ya, dari akar-akar ini semua dari akar ini, pohon-pohon yang besar ini mengeluarkan air, tapi tidak kelihatan secara langsung, cuma air lama-lama jadi penuh ini. Nah, ini semua ini sumber, nah, semua sampai di sini ada sumber juga. Nah, terus sampai sini sumber juga, ya pusatnya di sana, di pohon paling besar yang namanya pohon kelalar, bukan ringin, kelalar. Nah, ini ada kelalar. Nah, ini sumbernya banyak banget, mengeluarkan banyak. Nah, sekarang ini ada air ini. Nah, air ini selalu keluar terus, tidak pernah mati. Nah, ini juga air buat minum juga bisa. Ini buat minum juga bisa ini. Nah, ini. Nah, memang di sini pusatnya sumber dari yang lain. Subscribe sekarang, like sekarang.